Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua, sahabat-sahabat subscriber yang hari ini masih bermasalah, terus masih galau, masih panik, dan yang masih depresi, yang masih kebingungan mau ngapain, mau buatin apa. Hari ini kita pengen sapa dulu semua seluruh subscriber setia kita yang hari ini sedang menghadapi banyak masalah. Oke guys, hari ini untuk sahabat-sahabat yang sudah merasa lelah, yang hari ini sedang rapuh dan yang sedang panik, yang masih kebingungan, tetap tenang dan berpikir positif dan jangan mengambil tindakan-tindakan yang mungkin bisa berefek negatif. Tetaplah berpikir jernih dan dekatkanlah diri kita kepada Sang Maha Pencipta dan memohon rezeki ya, karena itu adalah langkah yang paling dianjurkan ketika kita sedang menghadapi masalah. Di samping untuk mendapatkan keteduhan hati, ketenangan dalam berpikir, ketenangan jiwa, dan hari ini salah satu cara itu sudah mulai dilupakan dengan banyak orang. Dan kita lebih takut sama debt collector lapangan, lebih takut dengan aman atau tidak, lebih takut akan dipermalukan, tapi kita nggak takut sama perintah Tuhan. Dan itu merupakan sebuah kesalahan yang harus terlebih dahulu diperbaiki. Sama Sang Maha Pencipta aja kita nggak takut, sama debt collector yang katanya mau datang bawa Pak RT, Pak RW kita sudah kebingungan. Jadi coba dibalik, kita takut dulu dengan perintah Tuhan, barulah nanti kita ketemu solusi. Jadi nggak takut sama debt collector lapangan. Untuk masalah yang sekarang kita hadapi, semua orang itu sekarang punya masalah ya. Hanya saja berbeda-beda, dan berbeda-beda pula cara menanganinya, dan berbeda-beda pula cara mereka menyikapinya. Hari ini kepanikan yang kalian hadapi, rasakan, atau bahkan mungkin ketakutan yang diciptakan sendiri merupakan sebuah masalah yang butuh waktu dan butuh proses. Berbicara tentang hutang ini, saat ini di tengah sulitnya masa pandemi seperti ini, cukup banyak ya teman-teman yang memilih langkah untuk meminjam uang di aplikasi pinjaman uang online. Ya bisa saja karena masalah tuntutan perekonomian, masalah buat makan, buat ini tuh segala macam, banyak banget ya, dengan segala permasalahan dan alasan. Dan untuk yang belum terjebak dan belum mengenal aplikasi pinjol, selamat. Hari ini kalian masih bisa bertahan di tengah sulitnya perekonomian. Dan mudah-mudahan untuk kawan-kawan yang hari ini sedang menghadapi kesulitan perekonomian itu dan terjebak di aplikasi pinjaman uang online, mudah-mudahan bisa segera bangkit kembali dari segala macam keterpurukan yang hari ini sedang dirasakan. Untuk masalah ya, semua orang sekarang punya masalah. Yang hidup pasti punya masalah. Bahkan yang sudah mati sekalipun juga masih punya masalah. Dia akan ditanyain selama hidup ngapain, umurnya dibuat ngapain, rezekinya dibuat ngapain, rezekinya dapat dari mana, masih banyak lagi. Artinya apa? Tidak ada satu orang pun yang luput dari permasalahan. Dan sekarang yang sedang kita hadapi sama-sama itu adalah tentang aplikasi pinjaman uang online. Kita pengen semua seluruh subscriber kita hari ini, mulai detik ini juga harus bisa bangkit dan normal kembali seperti biasa. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Dan banyak pula yang hari ini terjebak dengan masalah yang serupa. Seandainya kita bisa membuangkan rasa egois kita hari ini, dan kita lebih banyak lagi mendengar, melihat, dan belajar, sehingga kita bisa terlepas dari semua tuntutan-tuntutan yang sedang kita hadapi hari ini. Di video-video yang lain kita udah menjelaskan tentang apa sih resiko hukum ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online, yang hari ini sedang ditakut-takutin, dibodoh-bodohin sama
tim penagihannya katanya mau dibawa ke jalur hukum, katanya mau dipenjarakan, mau ini itu segala macam. Sudah kita kasih tahu, utang tetap akan dibawa ke jalur perdata dan nanti di situ akan dipertanyakan kesanggupan kita untuk melakukan pembayaran. Jadi bagaimana bang kalau yang belum sanggup? Ya mau bagaimana, kita belum punya uang. Jadi solusinya apa bang? Ya kita minta tempo perpanjangan. Selesai. Terus hari ini yang sudah disebar data, yang sudah dipermalukan, yang sudah difitnah, yang sudah diintimidasi, diteror dan lain sebagainya, bersabar. Ya, semua masalah pasti ada solusinya. Jika hari ini kalian masih merasa malu karena mungkin sudah dipermalukan, difitnah, diintimidasi dan diteror, gak apa-apa. Langkah yang harus pertama sekali kalian lakukan itu adalah konfirmasi kepada orang-orang yang sekarang pengen tahu kebenaran dari kabar yang mereka dapatkan. Tetaplah berpikir positif. Jangan terlalu lama menutup diri dari masalah ini. Hari ini bangkitlah segera dan konfirmasi kepada orang-orang yang ingin tahu. Ceritakan kronologinya, kasih tahu berapa kadar bunganya. Dan memang cara mereka ini sudah salah secara jalur hukum. Mereka sudah men-share data-data debitur tanpa seizin debitur. Dan itu bisa dikenakan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Ketakutan kalian tentang debt collector yang hari ini mungkin dalam mindset kawan-kawan itu dia akan datang dengan bertubuh besar, berkulit hitam, berambut ikal atau keriting, bermata besar, bertato banyak dan lain sebagainya. Ya mau rambutnya hitam, mau keriting, mau kulitnya putih, hijau, merah, mau badannya besar, kecil, kekar, kurus, ya terserah. Selagi mereka datang dengan baik, layani. Dengan menunjukkan beberapa kriteria ya atau tanda bukti bahwasannya mereka memang tim penagihan dari aplikasi tersebut. Kita udah jelasin apa saja 4 identitas yang harus dimiliki oleh debt collector tersebut. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekarang itu kalian itu karena memang di foto WhatsApp dari tim penagihan itu gambarnya seperti itu, kalian terus-terusan terproses otaknya untuk melihat gambar-gambar yang seperti itu. Jadi ketakutan. Wah ini gimana nih kalau datang? Ya datang aja lah, nggak apa-apa. Sama-sama makan nasi kita. Sama-sama tinggal di Indonesia dan mendapatkan hak hukum yang sama. Ketika mereka melakukan kekerasan, ketika mereka mengintimidasi, memukuli dan lain sebagainya, kita tinggal teriaki aja sekalian, biar rame orang sekampung. Jadi kalau masalah mereka itu mau bawa Pak RT, Pak RW yang hari ini kalian khawatirkan karena takut rasa malu, sampai sejauh ini hal itu tidak pernah dilakukan. Jadi jangan terbawa suasana. Terus untuk kawan-kawan yang hari ini baper ya, yang mungkin karena sudah jadi bahan pembicaraan di mana-mana, di kantor, di lingkungan rumah, di tetangga, di komunitas dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Biarlah ini menjadi pengalaman bahwasannya ternyata uang riba itu memang benar-benar berbahaya di dunia dan ada hukumnya di akhirat nanti. Jangan coba-coba untuk yang belum terlibat. Dan yang sudah terlibat bangkit kembali dari semua keterpurukan ini. Saya yakin seluruh subscriber hari ini yang sedang dalam masalah pengen keluar dari segala macam masalah ini. Dan saya juga yakin semua teman-teman dan subscriber hari ini sanggup melakukan itu. Kita hanya butuh waktu dan proses. Kembalilah seperti biasa ke kehidupan normal, di mana sebelum kalian mengenal pinjol ini ya mungkin masih sering main sama teman-temannya, sering akrab sama teman-teman kantor, atau mungkin masih sering akrab sama tetangga-tetangga yang mungkin ada di sekitaran rumah. Jangan mengurung diri dan jangan menutup diri. Kembalilah bersosial walaupun kalian sedang menghadapi masalah sosial baru. Jadi kalau hari ini misalnya kita itu sedang tidak merasa fix ya dengan keadaan kita hari ini, mungkin kalian bisa memilih langkah untuk mengganti nomor, untuk supaya kalian bisa lebih bersikap
tenang ya, berpikiran jernih, dan jangan terlalu sering panik lah. Ini untuk perempuan biasanya ini sedikit-sedikit kudu panik ini ya. Wah, ini dok kolektor mau datang, wah ini segala macam. Dan permasalahan utang ini penyebabnya banyak. Ada yang memang untuk kebutuhan hidup, dan ada juga yang memang untuk gaya hidup. Jadi salah ya kalau kita minjem uang hanya untuk gaya hidup. Yang untuk kebutuhan hidup sekalipun itu harus dilihat dulu. Uangnya sumbernya dari mana? Untuk membayarnya nanti pakai apa? Yang berbunga atau tidak? Ijabnya apa? Kalau yang pakai berbunga dengan hitungan bulan sudah pasti ada biaya yang mau ditambahkan. Dan itu kalau bisa jangan dipakai. Karena lebih baiklah kita tampil apa adanya, tapi kita nggak kesusahan tentang makan. Kalau kawan-kawan hari ini tentang masalah pinjaman uang online, itu sudah kita lewati tahun 2019 awal. Dan alhamdulillah selesai. Dan hari ini pengalaman itu kita bagikan ke seluruh subscriber. Bahkan kita sudah kasih tahu bagaimana cara mendapatkan bunga, potongan bunga, bagaimana cara mendapatkan pembayaran secara cicilan. Ya. Dan hari ini untuk seluruh subscriber yang masih punya pikiran-pikiran yang aneh, segera dibuang. Dekatkanlah diri kepada Tuhan. Karena jangan lagi ada korban yang berjatuhan hanya karena gara-gara pinjol. Dan hari ini untuk masalah pinjol ini sudah banyak berubah ya. Sepertinya mereka secara perlahan-lahan merubah strategi mereka yang mungkin selama ini mereka berlaku kasar, yang mungkin selama ini mereka melakukan serangan-serangan teror dan intimidasi. Hari ini mereka sudah mulai mengganti strategi mereka perlahan-lahan. Dan ini sudah dimulai dari kredit pintar. Untuk masalah debt collector yang hari ini datang ke rumah, mereka udah ganti konsepnya, mereka hadir dengan yang lebih fresh, dengan cara kekeluargaan ya. Untuk yang sudah didatengin sama debt collector kredit pintar, kalian bisa melihat beberapa komentar-komentar mereka di video-video kita itu. Ya mereka dengan sopan ya, baik, dengan santun, dengan tidak nyolot-nyolot, dengan tidak marah-marah, dengan tidak memaki-maki, ya begitu kan caranya bagus. Jadi ada untungnya, ada hikmahnya ketika mereka itu langsung saja datang ya, ketimbang harus maki-maki melalui via telepon, harus mengintimidasi dan mereror melalui via telepon. Kalau kita sudah berhadapan langsung, nah itu dia baru seru ya kan. Mana nih yang kemarin maki-maki ya, tapi nggak begitulah. Ya biasanya mereka itu ketika mereka punya debt collector lapangan, mereka itu lebih melakukan pendekatan persuasif. Mereka akan tanyakan kapan kita bisa melakukan pembayaran. Bahkan mereka memberikan tawaran kalau hari ini kita dapat potongan bunga sampai 100%, kita itu bisa bayarnya secara cicilan. Mereka akan pertanyakan kapan lagi mereka bisa datang untuk melakukan penagihan. Nah, kalau begitu kan caranya bagus. Ini sudahlah bunganya tinggi, tenornya sedikit, cara penagihannya kurang ajar banget, melakukan fitnah, teror, intimidasi. Cuma ya kita pun harus berjiwa besar lah untuk mengakui semua kesalahan kita yang sudah terjebak. Dan kita juga salah kalau seandainya karena kita hari ini sedang terjebak sama aplikasi pinjol, terus kita itu sekarang tuh teriak-teriak mereka begini begitu ya, itu juga tidak cukup berjiwa besar ya. Jadi kalau seandainya yang hari ini sudah terjebak dan pengen lepas, ya berusahalah. Ketika kalian benar-benar berusaha, pasti Tuhan kasih jalan. Dan tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Ketika kita bisa lebih berusaha lebih baik lagi, kita yakin kok kedepannya hasilnya juga lebih baik dari sebelumnya. Ya kita sepakat ya, masalah hutang harus kita tanggung jawabi. Dan kita bertekad untuk bisa melunasi dan membayar semua sisa-sisanya. Kalau hari ini belum punya uang, seriuslah bekerja, dapatkan, cari uang sebanyak-banyaknya supaya kehidupan kita lebih baik lagi, supaya kita bisa bangkit dari keterpurukan perekonomian, kita bisa bayar hutang. Yang penting tetap semangat, berpikir jernih, dan jangan panik. Fokuslah pada kesehatan, pekerjaan, dan keluarga.
Tiga faktor ini akan saling terkoneksi ketika kita bisa menjalaninya dan pasti menghasilkan aura positif. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk yang hari ini sedang galau, jangan galau-galau lagi. Berkumpullah bersama keluarga, bercengkramalah sama mereka, bercanda tawalah, dan mudah-mudahan esok pagi kita bisa mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi. Oke, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.